Halo teman-teman semua, selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah Adrian diangkat menjadi seorang duk, Adrian mengatakan jika kekuasaan adalah sesuatu yang terbaik di antara yang terbaik. Adrian mengatakan bahkan musuh terbesarnya juga berlutut di hadapannya, seperti ketika mereka merundungnya waktu itu, dan Brook mengatakan dirinya memohon ampunan. Adrian mengatakan bukankah dia sudah tahu kabar teman-temannya yang sudah tertangkap duluan, jadi dirinya akan membiarkan mereka melakukan reuni bersama. Brook mengatakan dirinya meminta maaf dan memohon ampunan pada Yang Mulia Adrian, dan dirinya akan melakukan apapun untuknya, tapi Adrian tentunya tidak peduli. Adrian mengatakan karena Isabella adalah seseorang yang paling spesial, bahkan di antara berundung lainnya, dirinya juga harus memberikan perlakuan yang spesial untuknya juga. Adrian menanyakan apakah Catherine memiliki sebuah ide, karena dia juga adalah korbannya, tapi Catherine mengatakan dirinya sudah puas melihat Isabella berlutut di hadapannya. Catherine mengatakan Tuan Adrian bebas mau melakukan apapun pada Isabella, karena dendamnya sudah terbalaskan, dan Adrian jadinya bingung harus melakukan apa. Seketika itu, Adrian mengingat sesuatu yang sangat berguna dan mungkin Isabella bisa digunakan. Adrian menanyakan bukankah Caster memintanya mencarikan binatang untuk dijadikan boneka, dan Caster yang senang menanyakan apakah Tuan Adrian memiliki binatangnya. Adrian mengatakan kebetulan saja dirinya menemukan sesuatu yang cocok dijadikan boneka, dan Caster menanyakan memangnya binatang seperti apa yang sudah dipersiapkan. Adrian mengatakan tadinya dirinya mau menyiapkan binatang tipe terbang seperti elang hitam, tapi waktu dirinya pikirkan lagi, tidak ada yang lebih baik daripada seorang manusia. Caster mengatakan dirinya berpikir untuk mengosongkan otaknya dan membuatnya menjadi boneka, tapi kenapa Adrian malah memberikannya seorang manusia? Caster mengatakan kalau Adrian seperti membuat pilihan yang tidak seperti dia, dan apakah orang ini adalah salah satu target balas dendamnya? Adrian membenarkan bahwa dia adalah seorang penjahat di kehidupannya yang tidak kalah jahatnya dibandingkan Anna dan Cedric, tapi Caster mengatakan jika seorang manusia, maka situasinya mungkin agak cukup sulit untuk dikendalikan karena cukup sulit untuk mengatur otak manusia. Adrian mengatakan bukankah mereka bisa memakai manusia untuk melakukan tugas yang rumit, dan Isabella menanyakan apa maksud Tuan Adrian dengan menjadikannya sebuah boneka. Isabella mengatakan jika dirinya ketakutan mendengarkan obrolan mereka dan dirinya mengakui kesalahannya, tapi Adrian tentunya tidak akan peduli dengan ucapannya Isabella. Isabella meminta ampunan pada Yang Mulia Adrian agar melepaskannya, tapi Adrian langsung membungkam mulut Isabella sambil mengatakan bukankah dirinya sudah pernah mengatakannya. Adrian mengingatkan bukankah dirinya pernah mengatakan bahwa dirinya akan membuatnya menyesal telah lahir di dunia ini dengan cara yang paling mengerikan. Isabella sambil menangis memohon ampunan dan meminta tolong agar tidak dijadikan boneka, tapi tentu saja itu tidak akan mungkin. Dalam keadaan pikiran yang sangat kacau karena dimasuki bug, Isabella benar-benar menyesal dan dia berpikir jika saja dulu dirinya menunjukkan perasaan sayang padanya dan bukan perasaan yang menyimpang, mungkin dirinya tidak akan pernah mengalami hal ini. Tapi tentu saja, semua penyesalan selalu datang di akhir, dan sekarang Isabella yang pernah merundung Adrian sewaktu kecil sudah tidak ada lagi di dunia ini. Setelah beberapa waktu mengurusi para pemberontak dari faksi Pangeran Kedua, kabar baik datang dari Everil yang telah berhasil menyelesaikan kompetisi final dengan hasil yang memuaskan. Proses seleksi memakan waktu yang sangat lama hingga berbulan-bulan, tapi kini hanya tersisa pemilihan terakhir dari Sang Dewi. Adrian mengatakan bukankah altarnya sangatlah besar, dan seseorang mengatakan jika jalan Sang Dewi adalah tempat suci yang hanya bisa dinaiki oleh Saintes dan Sain. Duke Francis mengatakan rumornya jika orang yang tidak mendapatkan izin darinya tidak akan bisa melangkah maju seperti dihalangi oleh sebuah dinding yang tidak terlihat. Duke Francis mengatakan sepertinya Adrian sekarang jauh lebih sibuk setelah dia menjadi seorang Duke, dan Adrian mengatakan itu semua berkat dia. Olivia mengatakan jika Adrian sudah sangat berani berbicara dengan dia, padahal dulu sangat waspada, dan Adrian mengatakan jika dirinya hanya menjawab obrolannya saja. Duke Francis mengatakan tidak ada yang bisa masuk ke sana meski mereka adalah seorang Grand Wizard ataupun seorang Grand Master, dan hanya kandidat yang berhasil mencapai altar teratas saja yang punya kesempatan untuk mendapatkan berkah.
Adrian berpikir sudah paham karena kandidat saintis yang berkumpul di sini harus bisa menaiki tangga tanpa gagal. Francis mengatakan jika selain sains dan saintis, ada satu individu istimewa yang pernah naik ke atas sana, dan Adrian menanyakan memangnya siapa. Francis dengan sombongnya mengatakan tentu saja itu adalah Archduke Manuel Lucas, tokoh terkenal dari kekaisaran beringum mereka. Olivia mengatakan pasti dia sangat bangga karena Archduke Lucas berasal dari negaranya, dan Adrian berpikir seharusnya dia tidak bertanya. Akan tetapi, seseorang dengan entengnya mengatakan apakah Pak Tua ini kemari hanya untuk menyombongkan dirinya saja. Semua orang tentunya hanya terdiam kaku karena orang itu dengan kasarnya menyebut jika Duke Francis sungguh menyebalkan. Wanita itu tidak lain adalah Bak, yang sebelumnya adalah Isabella, dan dia mengatakan apa yang mereka lihat, apakah mereka terpesona dengannya. Adrian tahu jika Bak memiliki penampilan Isabella, tapi kenapa kelakuannya harus sama dengannya? Terlebih dia adalah Bak kecerdasan buatan yang tercipta dari sistem Hollywood. Adrian rasa jika Bak tumbuh menjadi orang yang agak kasar karena segudang kisah buruk yang merajalela di dalam sistem Hollywood. Archia tentunya langsung memukul Bak dengan cukup keras karena kepribadiannya yang sangat buruk dan tidak memiliki sopan santun. Adrian meminta maaf karena dia kurang ajar padanya, dan Francis mengatakan dirinya akan membiarkannya saja kali ini karena hari ini adalah hari yang penting. Tak lama, saintis Sharon dan Sain telah maju ke atas altar dan mereka mengatakan agar 14 kandidat saintis dan 11 kandidat sain segera maju untuk mendapatkan panggilan dari Dewi Sepia. Saintis dan Sain mengatakan jika mereka benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang sain dan saintis, maka Sang Dewi akan membukakan jalannya untuk mereka. Olivia mengatakan sepertinya upacara penunjukannya sudah dimulai, dan Adrian sepertinya berharap agar Everil tidak sampai terkena penghalang tersebut. Para kandidat sain dan saintis tentunya maju berurutan, dan tampaknya sampai saat ini mereka masih belum mendapatkan kesulitan apapun. Akan tetapi, tampaknya ada satu kandidat saintis yang gagal menaiki tangga tersebut setelah menabrak sebuah penghalang dan harus kembali. Kandidat saintis itu tentunya kecewa karena Sang Dewi tidak memilihnya, dan Francis mengatakan sepertinya perlahan mereka akan tereliminasi. Francis menanyakan menurut Adrian siapa yang akan terpilih, dan Adrian mengatakan tentu saja Everil akan terpilih karena dirinya yang menjadi sponsornya. Francis mengatakan sepertinya peluang Everil Barnett memang tinggi dan ceritanya memang sangat hebat. Adrian mengatakan sepertinya dia hari ini terlalu banyak memujinya, dan Francis mengatakan itu cuma kebenarannya saja. Di sisi lain mereka terlalu sombong. Francis mengatakan tadinya ia mau mengatakan ini, tapi katanya Archduke Lucas berbicara dengan Sang Dewi di sini. Bahkan, saintis maupun sain tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dan dikatakan sepanjang sejarah, itu adalah pertama dan terakhir kali Sang Dewi berbicara dengan seorang individu. Francis mengatakan kalau itu Adrian, mungkin Sang Dewi akan tertarik padanya, seperti apa yang dia lakukan Archduke Lucas. Namun di saat itu juga, tampaknya Evelyn Prancis tidak melanjutkan perjalanannya untuk naik ke atas altar dan memilih untuk turun dengan sendirinya. Adrian tentunya terkejut kenapa Evelyn malah turun dengan sendirinya, padahal dia tidak mendapatkan kendala apapun selama naik. Adrian berpikir, kenapa Evelyn memutuskan untuk menuruni tangga dengan sendirinya, dan kenapa dia terlihat tidak ingin melanjutkannya. Francis kemudian mengatakan dirinya akan menyerahkan posisi saintis pada mereka, dan itu membuat Adrian terkejut. Adrian tidak habis pikir kenapa Duke Francis melepaskan posisi mereka dalam perebutan kandidat saintis, dan apakah mungkin ini semua hanyalah bagian dari rencananya. Olivia mengatakan sepertinya orang itu berhasil mengelabui mereka, dan Adrian rasa itulah kenapa Francis bersikap ramah padanya dan membicarakan sesuatu terkait Everil. Meski awalnya Evelyn digadang-gadang akan menapaki jalan Sang Dewi, kemungkinan dia melampaui kandidat lainnya untuk menjadi saintis cukup kurang. Adrian mengatakan mereka lebih memilih kehormatan dibandingkan berpegang pada peluang tipis, dan Olivia mengatakan Pak Tua itu memang licin. Antara menyerah dan dieliminasi, perbedaannya sangatlah besar, dan sekarang dia tidak akan diingat sebagai kandidat yang gagal, tapi sebagai seseorang yang dengan murah hatinya mengalah pada kandidat lainnya. Adrian sebenarnya tidak menyangka jika Evelyn akan menyerah dengan cara seperti ini, tapi setidaknya lawan Everil sekarang menjadi berkurang.
Sekarang ini hanya tersisa 4 kandidat saintes, yaitu Judy Esther, Sialin, Chris Hagelven, dan Avril Barnett, yang artinya probabilitas terpilihnya hanyalah 4-1. Sharon mengatakan karena mereka telah diizinkan untuk menapaki jalan ini, maka mereka akan segera mendapatkan rahmat dari Sang Dewi Sepia. Ketika Sharon mengajak mereka untuk memanjatkan doa, tampaknya sebuah cahaya keemasan bersama dengan bulu-bulu mulai muncul. Semua orang tentunya sangat terkejut dengan kemunculan cahaya yang sangat terang tersebut, bahkan Sharon sendiri terlihat lebih terkejut. Adrian berpikir, memangnya energi apa yang keluar ini dan kenapa cahayanya begitu menyilaukan. Dari cahaya tersebut, muncullah sosok yang disebut sebagai Dewi Sepia yang akan menunjuk langsung sains dan saintesnya. Adrian berpikir, mungkinkah ini adalah waktu kedatangan Dewi Sepia, tapi dirinya tidak pernah menyangka jika Dewi Sepia akan turun langsung. Sharon bersama dengan para kandidat saintes tentunya langsung menyambut kedatangan makhluk agung yang mereka ikuti. Dalam hati, Adrian mengira bahwa dipilih Sang Dewi cuma sekedar maksud penyampaiannya saja, tapi dirinya tidak menyangka jika itu mencakup kedatangannya juga. Melihat dari ekspresi sang sains dan saintes Sharon yang kebingungan, Adrian yakin jika mereka pasti tidak menduga akan kedatangan Sang Dewi seperti ini. Adrian berpikir, apakah mungkin ada seseorang yang menarik perhatian Sang Dewi sampai membuatnya turun dan menunjukkan dirinya. Akan tetapi, Adrian sangat terkejut ketika dirinya melihat wajah Dewi Sepia yang melirik ke arahnya namun tidak mengatakan apa-apa. Dewi Sepia mengatakan dirinya akan memilih jika sains pria adalah Jihad dan saintes wanita adalah Avril Barnett. Dewi Sepia juga menyampaikan sebuah wahyu di mana kekacauan di dunia yang tiada habisnya. Dia ingin agar mereka waspada terhadap jatuhnya bintang hitam. Semua orang di sana tentunya berpikir, apakah maksud tadi adalah sebuah ramalan atau mungkin sebuah peringatan tentang datangnya Raja Iblis. Bagi yang masih terkejut tentunya mengatakan, memangnya apa yang barusan muncul dan menghilang barusan tadi, dan sepertinya dunia luar sangatlah menakutkan. Setelah acara pemilihan sains dan saintes berakhir, Avril berterima kasih atas bantuan Tuan Adrian selama ini, hingga dirinya mencapai semua ini. Adrian mengatakan Avril juga sudah berusaha dengan sangat keras, dan jika dia membutuhkan bantuannya, dia bisa memanggilnya kapanpun. Avril menanyakan apakah Tuan Adrian serius, dan apakah mereka masih bisa bertemu lagi, meskipun dirinya sudah menjadi seorang saintes. Adrian mengatakan tentu saja karena dirinya akan selalu mendukung Avril, dan Avril tampaknya begitu senang. Karena Avril dipilih oleh Sang Dewi, dia akan membantu saintes Sharon selama setahun untuk mempelajari tugas-tugasnya sebelum mewarisi gelar saintesnya. Setelah kisah Dewi Sepia yang turun setelah 300 tahun membayangi hasil pemilihan kompetisi, perhatian berlebihan hanya akan membebani Avril yang datang dari latar belakang orang biasa, jadi mungkin ini tidak terlalu buruk. Selain itu, Holy Land dan banyak negara melakukan investigasi mengenai ramalan Sang Dewi, tapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Adrian berpikir apakah hanya dirinya saja yang menyadari bahwa mata mereka saling bertemu saat itu, atau mungkinkah ini hanyalah perasaan pribadinya saja. Meski begitu, Adrian saat ini masih harus fokus untuk menaikkan levelnya agar dirinya bisa segera menyelesaikan ujiannya. Adrian juga mendapatkan rekan baru untuk menunjang partinya agar semakin efisien, yaitu Buck. Buck mengatakan jika virtual reality adalah kampung halamannya, jadi hal semacam ini adalah masalah yang sangat mudah baginya. Buck mengatakan ini seperti menembak ikan di dalam tong, jadi dirinya akan sangat mudah menangani mereka semua. Ketika Buck mengatakan agar para serangga memujinya, Archia sekali lagi menandang Buck karena perkataannya yang tidak sopan. Adrian mengatakan naik levelnya sangat cepat karena punya healer, dan Caster mengatakan apakah Adrian cukup tidur mengingat banyak peristiwa yang terjadi di dunianya. Adrian mengatakan sebenarnya sulit baginya untuk tidur nyenyak, terlebih dirinya bukan sang jenius seperti Arthur Lucas, jadi setidaknya dirinya harus menyerah soal bisa tidur dengan damai. Caster mengatakan jika Adrian adalah pria yang sungguh mengesankan, dan Adrian mengatakan meski Caster memujinya, itu tidak akan terjadi apapun. Caster mengatakan itulah kenyataannya karena Arthur Lucas terlahir di lingkungan khusus yang mau tidak mau mengharuskannya mahir dalam menggunakan sihir. Adrian menanyakan apa maksudnya lingkungan khusus yang diharuskannya menguasai sihir, dan Caster mengatakan tidak ada alasan untuk menyembunyikannya.
Caster memberitahu jika sejak awal Arduk Lukas adalah seorang penyihir, jadi sudah sewajarnya jika Arduk Lukas dapat mencapai lingkaran 9 dengan cepat. Adrian yang sangat terkejut tentunya hanya bisa mengatakan, apakah itu sungguhan? Padahal dirinya mengira jika dia memulainya dari awal.